apakah semua pekerjaan dianggap vokasional ketika misalnya streamer game Nah, atau streamer mukbang, streamer YouTube, apakah itu juga disebut vokasional gitu loh? Ini saya mau tanya aja Mas Zaki, menurut jenengan itu pendidikan vokasi itu dikatakan berhasil apabila seperti apa? Maksudnya kan kita harus tahu goalnya dulu. Ini betul. tujuannya ada vokasi itu apa? Kalau misalnya sesuatu itu nggak penting, kenapa harus diadakan gitu loh? Betul. Ya kan? Iya. Nah, kalau kita nggak mungkin kan, oke lah, katakanlah industri semakin berkembang, tapi juga manusia juga semakin banyak, tanah juga semakin berkurang. Nah, betul. Terus kita mau gimana? Itu PR-nya. Karena juga nggak siap ketemu nih, bakal bahas seberat ekonomi global kayak ini. Gitu. Aduh. Bahasanya terlalu berat mungkin ya. Masalah guru ya. Ya itu sebetulnya mana ya? Aku dulu ngajar jadi guru itu tidak disebut pekerjaan oleh orang tuaku dikarenakan cuannya gak akeh. Bener kata Mas Renda. Pertanyaannya berat. Kalah sidang tesis Jak. Aku malah nganggo apa ini? Sebenarnya narasumbernya harusnya Mas Rendra yang sudah berpengalaman. Apa pengalamannya screen belum minus aku sedih aku. Coba dulu. Iya bicara nih. Gimana Mas puasa 2 hari ini gimana? Yang dirasa? Ya lemes sedikit lah. Lemes ya. Kan sudah ada yang menguatkan Mas, masa saya lemes? Ada yang menguatkan. Aduh. Ujak. Lemes ya. Gimana Mas Renda? Jadi host, Mas Renda kan hostnya loh. Host, iya. Jangan lah. Jangan ya. Oh host loh sekarang. Aduh. Jadi kita kan rencananya mau bahas vokasi Mas ya? Iya lah, bahas lagi. Vokasional ya, aduh. Yo. Berat lagi vokasional lagi. Arjuna mau ras. Arjun lagi puasa ya. Barmangan bahas vokasional lagi yo. Menarik lagi. Ya wis. Aduh. Jadi berhubung apa ya? Sudah diamanahi ya. Iya. Sama Mas Renda, jadi kayaknya itu tadi rasa punya tanggung jawab menyampaikan mungkin ya. Betul, harus Ada. Mana Mas Zaki? Jadi sebelum saya menyampaikan mungkin terlebih dahulu kita harus memberi terminologi gitu ya. Jadi vokasi itu apa gitu. Nah, itu kan tiap orang bisa beda-beda gitu. Tiap orang bisa beda-beda nih. Ya. Secara terminologi orang bisa beda-beda mengartikan atau memaknai vokasional gitu ya. Nah, kalau dari Mas Renda dan Mas Dimas ini kira-kira memaknai vokasional itu apa gitu? Ini belum dibahas gitu. Monggo Mas Dimas dulu. Kalau dari Mas Dimas itu vokasi itu apa gitu? Vokasional itu apa gitu? Aku vokasi. Kalau aku simpel aja ya. Kalau menurut saya vokasi itu bagaimana seorang manusia mempunyai skill yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dengan melalui pendidikan. Oke. Mas Hendra silakan. Kalau bisa diambil kesimpulan dari Mas Dimas tadi, intinya bagaimana manusia punya skill bertahan hidup gitu ya? Bukan skill untuk bertahan hidup lah. Otomatis kan kita harus survive. Skill kan nggak mesti buat bertahan hidup atau ya sih. Iya. Berarti nanti itu hubungannya dengan vokasional ya. Vokasional itu mengakomodir skill bertahan hidup seseorang gitu ya. Itu bisa didapat melalui vokasional gitu. Ada dari Mas Renda itu bagaimana Mas? Apa ya ini ya? Vokasional ya. Jadi vokasi itu ya, kalau menurut saya ini loh Mas ya. Vokasi itu ya sebuah apa ya? Kalau manusia itu punya sesuatu hal yang bisa
baik itu pengetahuannya, baik itu sikapnya, baik itu keterampilannya, ya itu tadi hampir sama seperti Mas Dimas ya, untuk menjalani kehidupan dia, life skill, lebih ke life skill. Jadi ketika dia itu paham vokasi, maka dia itu sudah bisa hidup. Jadi dia itu kelangsungan hidup ya. ya tidak perlu khawatir kalau sudah mendalami vokasi itu, dia tidak ragu lagi dalam oh nanti besok itu akan makan apa, itu nggak ragu lagi gitu. Jadi dia berarti dia sudah orang vokasi, dia maksudnya berarti vokasi itu sudah masuk di dirinya. Tapi ketika dia itu belum yakin bahwa apa, oh besok ini harus kerja apa, berarti besok gajiku cukup enggak untuk hidup, itu berarti belum dikatakan vokasi itu masuk di dalam tubuhnya gitu. Entah itu nanti contohnya ya skill, misalnya nambal ban misalnya ya bisa, atau skill cukur rambut, itu bisa membuat dia yakin kan untuk kehidupannya, itu berarti dia sudah punya vokasi. Gitu Mas Zaki. Menarik sekali ya. Aduh. Jadi kalau misalnya saya mau menyimpulkan dari Mas Rendra tadi itu bahwa jadi vokasional itu pengembangan human capital untuk kebutuhan kesejahteraan gitu ya. Iya betul. Jadi, bisa. Untuk kesejahteraan gitu ya. Jadi lewat vokasi seorang itu bisa meningkatkan kualitas dari kapitalnya gitu ya, kebermanfaatan dirinya gitu. Untuk tadi tujuan akhirnya adalah kesejahteraan gitu Mas ya. Kalau dari Mas Rendra gitu. Kalau dari Mas Dimas tadi yang jadi permasalahanku untuk masalah vokasional itu, apakah kita mengeneralisasi suatu pekerjaan, intinya pekerjaan yang memperoleh cuan itu termasuk vokasi berarti kan? Itu juga kayaknya perlu kita perlu membedakan gitu, membuat batas-batas apa yang ini vokasi, ini bukan. Vokasi. Nah, itu kayaknya perlu dibedakan juga sih. Misalkan kayak guru misalkan ya, guru IPS itu apakah juga termasuk vokasional gitu ya? Ya pekerjaan akademis itu apakah termasuk vokasional itu juga perlu dibedakan gitu. Nah kalau dari Mas Rendra seperti apa Mas pandangannya Mas? Apakah pekerjaan seperti kayak guru, misalnya guru-guru yang esak lah ya, guru-guru esak, guru matematika, guru-guru misalnya guru bahasa Indonesia dan lain-lain normatif itu apakah bisa dikatakan juga masuk dalam bidang vokasional begitu? Oh iya. Kalau menurut saya ya ini pandangannya itu dalam konteks dalam mencari kehidupan, atau tadi yang saya maksud dalam besok saya harus makan apa dan sebagainya, itu sudah mencukupi, maka itu juga vokasi. Jadi mereka itu juga vokasi dalam lingkup bidang mereka gitu. Jadi skill mereka kan misalnya menghafalkan bab sejarah, ya itu namanya juga skill juga. Kan tidak semua orang misalnya ini. Saya sendiri pun juga kalau suruh menghafalkan misalnya Pancasila. Pancasila. Kalau Pancasila ya karena terlalu lama nggak hafal. Tapi kalau misalnya tahun berapa perang kerajaan Singosari didirikan, nah itu saya juga lupa kan, karena juga tidak diulang-ulang. Nah ini mungkin bisa dijadikan salah satu faktor juga bahwa vokasi itu harus diulang-ulang, dan ketika dia tidak mengulangi maka dia bukan jadi skill lagi, namun jadi hanya kemampuan aja, bukan skill yang saya sebut sebagai vokasional dia. Tapi ketika dia udah mengulang-ulang, ketika dia mengajarkan IPS secara terus-terusan dan itu menjadi sumber penghidupannya, maka itu sudah termasuk vokasi. Walaupun dia bukan guru teknik, misalnya mengajarkan mesin bubut misalnya, tidak harus, tapi dia sudah termasuk dalam vokasi. Kalau menurut saya seperti itu, tidak kayak gitu. Wah, menarik. Mas Zaki menyimpulkan gimana? Kalau Mas Zaki menyimpulkan gimana? Ya, wah ini berat ya, aduh. Kalau saya pribadi mungkin boleh dikritik ya, kritik Mas Rendra dan Mas Dimas mungkin nanti boleh mengkritik gitu. Kalau saya pribadi definisi vokasional itu sebenarnya masih rancu ya, maksudnya wilayah-wilayahnya itu apa ini vokasi bukan, itu masih rancu menurut saya itu. Jadi kalau dari segi bahasa menurutku itu vokasi itu ya kepekerjaan gitu ya. Vokasional itu kepekerjaan. Jadi kalau misalnya pendidikan vokasi ya pendidikan yang tujuan akhirnya adalah membuat orang itu dapat bekerja gitu. Menurut gue gitu. Kalau misalkan gini, maksudnya kan gambaran vokasi itu terlalu luas. Intinya kan manusia bekerja.
Lah, katakanlah semisal pekerjaan itu apakah semua pekerjaan dianggap vokasional ketika misalnya streamer game Nah, atau streamer mukbang, streamer YouTube, ya. apakah itu juga disebut vokasional gitu loh? Nah, Apakah kita ini harus menarik nih. semata-mata mengeneralisasi semua pekerjaan yang memperoleh uang untuk keberlangsungan hidup itu disebut Betul. vokasional? Itu masih aku yang menjadi apa ya argumen bingung Betul. sendiri. Debatable ya. Jadi kalau menurutku tuh vokasional itu untuk wilayah-wilayah yang non akademik. Jadi misalkan gini, kalau di kita kan ada namanya PTK gitu ya, pendidikan teknologi kejuruan ya, atau PTV lah, pendidikan teknik vokasional. Terus ada lagi misalnya kayak S1 pendidikan teknik otomotif ya, pendidikan teknik mesin gitu kan. Nah ini nanti harus dibedakan sebenarnya. Yang PTK itu apa gitu kan? Nanti yang kayak PTM, PTO itu apa? Ada yang S1, S2 itu harus dibedakan juga. Terus ada nanti sekolah vokasi misalnya kayak D1, D3, D4, terus sarjana terapan dan lain itu juga harus dibedakan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau apa istilahnya mau memperjelas ya batas-batas sekolah itu sebenarnya kalau saya bisa pakai analogi kayak misalkan pakai analogi kuliner ya. Karena kalau lagi puasa mungkin kita pakai analogi kuliner gitu. Kalau saya analogikan vokasi itu sebagai kuliner gitu ya. Jadi teman-teman yang terapan kayak D1, D3, D4, terus sarjana terapan, S2 terapan, S3 terapan, terus bahkan SMK itu menurut saya mereka itu ya vokasi, tapi mereka itu memproduksi kue gitu ya. Kalau saya analogikan pakai misalkan kue ini adalah tenaga kerja begitu, tenaga kerja yang nanti kerja ke industri. Nah ini orang-orang yang di terapan itu mereka itu sebenarnya memproduksi kue gitu. Jadi lulusan mereka itu langsung nantinya itu harus ke dunia kerja. Dalam hal ini industri gitu ya, dunia kerja. Sedangkan PTM terus PTO ya kan, pendidikan teknologi teknik otomotif ya kan, pendidikan teknik mesin terus ya semacam itu sebenarnya mereka adalah institusi pendidikan yang atau prodi yang tujuan akhirnya adalah menciptakan koki gitu. Nah, ini harus dibedakan. Jadi mereka itu misalnya koki. Dan kayak dari guru gitu kan, jadi guru, jadi dosen. Nah, itu lahir dari bidang-bidang seperti kayak prodi PTM, terus PTO, dari S1 sampai S3. Nah, terus kemudian bedanya dengan kita yang PTK gitu ya, atau PTV, itu sebenarnya kalau tadi misalkan dari awal saya jabarkan biar jelas ya, ini terlalu cepat kayaknya. Jadi yang pertama itu apa? Orang-orang vokasi seperti D1, D3, D4, sarjana terapan itu lebih mereka menciptakan kue, memproduksi kue. Jadi lulusan mereka itu nantinya langsung ke industri. Mereka nanti ada spesialis, kalau SMK itu operator dan lain-lain gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang yang sarjana pendidikan kayak misalkan jadi PTM, PTO dan sebagainya itu sebenarnya mereka memproduksi koki gitu. Koki ini nanti atau chef ini yang nantinya akan memproduksi kue gitu. Ya kan? Nah, sedangkan yang posisi kita saat ini ya, kita harus tahu dulu posisi kita saat ini itu apa gitu. Nah, kita di PTK itu atau di TVET itu adalah kita sebenarnya sebagai pelaksana bagaimana membuat koki yang baik itu seperti apa, terus kue yang baik itu seperti apa, kue yang bakal laku seperti apa gitu. Kira-kira produksi yang efektif seperti apa. Itu sebenarnya posisi kita adalah memanajemen koki dan kue itu tadi. Sedangkan kalau orang-orang yang di terapan tadi adalah mereka dalam memproduksi kue. Ya nanti lulusan mereka itu sebenarnya ke industri gitu. Bukan mengajar. Makanya sekarang ada sarjana terapan tapi mengajar misalkan. Itu sebenarnya kayak ibarat kayak kue ngajar kue gitu. Nah, sarjana terapan ngajar di D3 atau D4. Itu sebenarnya kayak kue ngajar kue gitu. Yang ngajar di D3, D4 itu sebenarnya harusnya ya, itu sarjana pendidikan yang kayak PTM, PTO itu seharusnya ya maksudnya idealnya seperti itu. Cuma kan kalau kita lihat dari keefektifan dan keefisienan apakah kue itu ngajar kue efektif? Ya kalau menurutku efektif ketika kue itu masih laku gitu. Jadi misalkan
saya adalah sarjana terapan D4, lulusan D4 gitu ya. Saya punya keahlian nambal ban gitu. Apakah saya boleh mengajar orang nambal ban? Boleh, selama kompetensi nambal ban itu masih diperlukan gitu. Jadi saya ngajar kue itu, saya sebagai kue, ngajar kue itu boleh selama kue itu masih laku gitu. Seharusnya yang ngajar kue itu idealnya orang-orang yang lulusan S1 pendidikan gitu. Yang dari teknik gitu. Maksudnya ini agak aneh ya. Dijelasan seperti ini aneh nggak Mas? Dengan analogi kue ini membingungkan apa gimana? Ya paham sedikit sih, cuman Paham sedikit ya? garis besarnya aku menangkap, garis besarnya menangkap. Cuman yang menjadi fokus untuk pertemuan kita malam ini, kita tuh harus memfokuskan mau seperti apa. Ya ini tadi ini kan ya ini tadi sekedar apa namanya ya, prolog ya, prolog. Oke. Prolog. Nah, prolog. Mukodimah lah ya. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana gitu. Ya tadi posisi kita adalah kita bagaimana membuat suatu melatih chef yang baik itu seperti apa, terus bagaimana kue yang laku. Itu berarti kalau di PTK itu kita sebenarnya lebih ke fungsi manajemen menurut saya gitu. Di PTK sendiri loh. Saya kalau orang-orang yang di pendidikan kayak misalkan PTM itu lebih instruktur gitu. Kalau kita mungkin lebih fungsi manajemen. Kalau menurut kayak gitu. Kalau dari pandangan Mas Reda seperti apa Mas? Maksudnya barangkali ada yang perlu dikritisi loh dari yang disampaikan tadi. Gitu. Ini saya mau tanya aja Mas Zaki, menurut jenengan itu pendidikan vokasi itu dikatakan berhasil apabila seperti apa? Maksudnya kan kita harus tahu goalnya dulu. Ini tujuannya ada vokasi itu apa? Kalau misalnya sesuatu itu nggak penting, kenapa harus diadakan gitu loh? Tapi pasti ada yang penting dong dari vokasi itu. Nah, menurut Mas Zaki itu vokasi itu dikatakan berhasil itu kalau misalnya apakah dia bekerja atau dia menghasilkan cuan yang banyak atau bisa merasa cukup. Nah, itu apa sebenarnya? Menurut Mas Zaki dari tadi penjelasan kue mencetak kue, kemudian kue tidak mencetak kue, apakah dia dikatakan berhasil? Terang makan terang. Ya, terong makan terong. Mungkin perlu dijelaskan secara big picture ya dari esensinya. Jadi vokasi itu kalau dilihat dari alirannya kan ada banyak ya. Kalau kita mungkin ada proser John Dewey gitu ya. Kalau ke proser mungkin ya tujuan akhirnya adalah profit gitu. Bekerja terus menghasilkan keuntungan yang banyak. Itu proser. Kalau John Dewey lebih bagaimana seorang itu nantinya dari mereka belajar dalam pendidikan itu goals-nya itu adalah mereka terlibat dalam masyarakat, bermanfaat enggak sih hidupnya di tengah masyarakat. Itu adalah goals dari pandangan John Dewey tentang vokasional ya. Jadi ini tergantung kita melihat dari sisi mana. Kalau saya pribadi justru kalau dilihat secara bijak, memang vokasi seharusnya itu menghasilkan orang-orang yang nantinya bermanfaat di tengah masyarakat gitu. Kalau saya mengambil seperti itu, baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain, itu adalah goalsnya vokasional. Meskipun skalanya kecil atau besar itu gak jadi masalah gitu ya. Misalkan kayak orang tambal ban itu kan ya mungkin kecil penghasilan mereka, tapi kalau itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain itu termasuk goals vokasional gitu. Tapi kalau dari pandangan John Dewey, proser, mungkin itu tidak dianggap sebagai keberhasilan gitu. Ya, itu pandangan saya seperti itu, Mas. Kalau terkait goals dari vokasional itu apa gitu. Baik Mas Zaki, kalau misalnya berbeda dengan kompetensi yang dia pelajari, itu apakah disebut dengan berhasil atau mungkin penghasilan dia lebih tinggi dari posisinya yang seharusnya? Nah, itu apakah bisa berhasil atau bagaimana? Apakah ada pertimbangan tertentu? Iya, menurut saya ya kalau dilihat esensinya berhasil. Cuma kalau apakah secara etika maksudnya adil enggak itu ya. Misalkan saya nggak punya kompetensi ini tapi kok berani-berani ngambil tanggung jawab atau amanah yang di luar kompetensi saya, itu kan kalau dari moral itu nggak bagus. Tapi kalau esensi dari tujuan pendidikan vokasional ya, kalau dia dapat keuntungan kalau secara material ya itu goals juga. Misalkan juga ya, dikatakan berhasil ya berarti ya. Berarti dikatakan berhasil. Kalau implementasinya di sekarang ini kita di posisinya di Jawa, di Indonesia itu kan masih terjadi ya, sering terjadi bahwa jurusan apa masuk apa bekerja sebagai apa kan itu kan masih terjadi. Terjadi. Berarti kita kan sebenarnya menganut
campuran juga ya antara Mm-mm. Ahab Prosser dan John Dewey, karena juga banyak juga yang kerja di pabrik juga ada, walaupun dengan tekanan yang tinggi. Betul. Ya. Nah itu tadi. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi yang lebih formal ya, misalkan kita bandingkan orang-orang yang sarjana terapan, terus kayak misalkan orang-orang yang sarjana pendidikan, yang mana misalkan pendidikan teknik gitu ya, terus orang-orang yang kita misalkan PTK gitu. Kapan dikatakan berhasil? Kalau orang-orang yang sarjana terapan itu dikatakan berhasil, manakala mereka sudah bisa atau mencetak lulusan yang dipakai di perusahaan gitu, di industri gitu ya. Itu sarjana terapan itu harusnya goalsnya seperti itu. Sedangkan orang-orang yang sarjana pendidikan, nah itu goalsnya adalah mereka jadi instruktur gitu ya, atau pengajar gitu. Sedangkan orang-orang yang seperti kita gitu di PTK atau PTV ini, TVET ini harusnya ya goalsnya tadi kita bisa membuat suatu pelatihan yang bisa tadi apa efisien dan efektif gitu ya. Yang goalnya tadi bermanfaat yang antara John Dewey dan Prosser gitu. Itu tergantung dari sisi mana kita melihat itu. Oke. Ya kalau aku maknanya kayak gitu sih. Misalnya kalau ya sebenarnya yang saat ini menarik itu sebenarnya isu-isu ya terkait vocational tuh kayaknya perlu dibahas juga gitu. Kayak Iya. misalkan kalau aku memandang di kita itu masih berfokus orientasinya itu ya masih secara umum vocational ya itu orientasinya masih ke industri gitu ya kan. Kalau dari Mas Renda sendiri gimana Mas? Maksudnya orientasi ke industri ini apakah suatu langkah atau harapan yang bijak atau justru keliru gitu? Kalau dari Mas Renda sendiri pandangan seperti ini. Oke, baik. Kalau menurut saya itu, kalau pendidikan vokasi, nah ini kan ada, kalau di Indonesia itu ada levelnya ya, ada Indonesian Qualification of Framework gitu ya, ada KKNI, ada level 1 sampai 9. Nah itu kalau misalnya yang dibahas itu adalah level 2, level SMK, itu ya cukup relevan. Cuman kalau yang kita bahas itu sudah level 4 ke atas, itu D1 misalnya, D4, D4, S2 terapan, itu harusnya itu pendidikan vokasi kita berada di atas industri harusnya. Jadi kita bisa memberikan sumbangan kepada industri bagaimana membuat industri itu lebih cost efektif. Jadi intinya tadi cost efektif itu kenapa? Saya ulang lagi karena kesejahteraan itu ya mau tidak mau sekarang ini kita di era ya uang adalah segala-galanya, walaupun segala-galanya bukan uang gitu loh. Uang bisa membeli segala-galanya ya, masalahnya. Nah jadi masih di relevan sampai sekarang itu bahwa ya itu harusnya memang pendidikan vokasi itu pendidikan loh ya, pendidikan vokasi itu harusnya lebih dahulu daripada industri. Nah makanya ini kita sedikit terhambat sebenarnya. Harusnya kalau kita berani Speak up. beli alat lah, maksudnya Oh sibuk iya. duluan, maksudnya Investasi gitu ya. investasi untuk membeli belajar lebih tekun lagi, maka kita bisa lebih dahulu, maksudnya berada di depan industri. Nah, selama ini kita hanya mengekor industri dan mematchkan itu, dan seolah-olah kita diajarkan untuk ya tetap menjadi karyawan lah, maksudnya menjadi kerja untuk orang asing lah, gampangannya kayak gitu. Korporat. Ya, nah, ya jadi yang memiliki modal besar selalu diuntungkan. Kenyataannya seperti itu. Jadi kita hanya membesarkan perusahaan yang sudah besar. Padahal kalau kita ingin merdeka, maka ya kita harus bisa berdiri sendiri. Ya, seperti itu Mas. Kalau dari pandangan saya sendiri loh. Tapi memang nanti saingannya akan lebih berat. Memang nanti kita akan bersaing harga. Di situ biasanya berat. Karena kita baru awal, teknologi kita masih awal juga, kita tentu kalah start dari teman-teman atau teman-teman kita di luar sana yang sudah sejak dulu risetnya gitu. Kita kan baru, bahkan kita baru buat podcast ini juga ya. Ya, jadi kesadaran masyarakatnya juga perlu ditingkatkan juga untuk belajar bahwa kita itu jangan sampai konsumtif gitu. Ya. Mas Zaki. Oke, kalau dari Mas Dimas sendiri memandang seperti apa Mas? Apakah
vocational yang berorientasi pada industri ini suatu langkah atau suatu visi yang bijak atau enggak gitu. Kalau Mas Dimas menyimpulkan seperti apa? Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Siap. Menurut saya pribadi, dari pembahasan untuk topik malam ini terkait pertanyaan Mas Zaki, sebenarnya vokasi itu tidak harus berpacu sama industri. Kita selaku manusia itu bisa menciptakan industri sendiri. Makanya kenapa ada istilah DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Di mana seharusnya gini lah, kita pakai analogi lah. Orang zaman dulu, ya kan, zaman paleolitikus dan lain-lain, itu dia survive karena dia tuh belajar berburu, ya kan? Ya, betul. Lah, terus belajar bertani. Lah, untuk di zaman sekarang, skill apa yang harus dibutuhkan supaya kita bisa survive di hidup yang modern ini? Jadi tidak melulu kita harus mengekor kepada industri, kita bisa menciptakan peluang lapangan kerja baru ataupun kita menciptakan suatu inovasi baru di mana itu membutuhkan membutuhkan sumber daya sehingga kan otomatis kan sebenarnya kan topik masalah kita hari ini ya ke depan yang menjadi isu vokasi dunia, vokasi global itu sebenarnya populasi kan seperti kata Mas Zaki dulu. Iya betul. Ya kan? Iya. Nah, kalau kita nggak mungkin kan, oke lah katakanlah industri semakin berkembang, tapi juga manusia juga semakin banyak, tanah juga semakin berkurang. Nah, betul. Terus kita mau gimana? Itu PR-nya. Baik. Jadi menurutku sih nggak usah berpacu sama DUDI, tapi kita juga harus mampu menciptakan peluang usaha. Menarik. Jadi kalau dari Mas Dimas menyinggung soal isu, ya, kayaknya menarik juga. Jadi kalau misalkan fokus kita atau orientasi kita adalah industri gitu ya. Padahal masalah kita adalah antara kebutuhan dan supply and demand itu tidak seimbang begitu. Kalau misalkan orientasi kita adalah industri, meskipun katakanlah orang itu udah punya skill yang mumpuni gitu ya, tapi antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah orang-orang yang siap kerja itu tidak seimbang gitu. Katakanlah kita meniru Jerman gitu ya. Jerman itu misalkan pakai pendekatan orientasi industri gitu. Ya mereka bisa karena jumlah lapangan kerja dengan tenaga kerja itu seimbang gitu. Kalau kita itu timpang, di mana jumlah lapangan pekerjaan sedikit ya, kalau masih dalam artian industri itu sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja gitu. Apalagi sekarang itu kan eranya revolusi teknologi ya, atau revolusi industri 4.0 gitu. Nah, 4.0 ini kan kalau kita baca-baca di referensi itu justru dikatakan disruptive innovation ya, atau disruptive teknologi gitu. Di mana banyak pekerjaan yang awalnya itu dikerjakan manusia gitu, nah itu justru digantikan oleh peran robot begitu. Kayak misalkan ada beberapa pekerjaan yang saat ini mungkin sudah tergantikan. Misalkan kalau kita sederhanakan mungkin bisa dikategorikan ada istilahnya itu routine job dan non routine job gitu ya. Nah, non routine pekerjaan yang sifatnya rutin ya, dalam artian pekerjaan yang itu Pak Slamet juga pernah membahas ini ya. Jadi pekerjaan rutin ada pekerjaan rutin dan non rutin gitu ya. Kalau rutin itu syaratnya harus yang pertama harus bisa diprediksi gitu. Jadi ke depan itu bisa diprediksi. Yang kedua itu repeatable gitu. Jadi kalau ada dua pekerjaan yang memenuhi syarat ini bisa diprediksi, predictable dan repeatable, ini namanya pekerjaan non rutin gitu. Pekerjaan rutin gitu. Sedangkan yang nggak bisa diprediksi itu bisa dikatakan nggak rutin. Contohnya apa? Misalkan kayak pekerjaan rutin yang sifatnya manual misalkan. Nah, itu kayak pekerjaan di bagian logistik, kemudian manufaktur, produksi. Nah, kalau teman-teman dulu pernah kalau kita dulu pernah nonton film Chaplin ya, yang Chaplin itu dia itu apa? Ngencengin baut itu loh, kayak gini terus.
Nah, ini contoh pekerjaan rutin ya, manual rutin. Nah itu sudah digantikan robot saat ini. Bahkan kayak pekerjaan seperti ngelas gitu kan, ngencengin baut itu kan hampir sekarang ini sudah mulai gitu ya, digantikan oleh robot. Kemudian ada pekerjaan yang rutin kognitif gitu. Yang tadi rutin manual, yang sekarang ada rutin kognitif. Nah, yang rutin kognitif ini contohnya administratif, terus sales gitu ya. Kalau admin misalkan kalau dulu kan kita kalau masuk ke bank gitu kan, di bank itu misalkan ada tempat teller itu ada 4 gitu ya. Itu biasanya penuh, teller 4 itu ada semua. Tapi sekarang kalau kita masuk ke bank itu biasanya teller cuma ada 1, ada 2 gitu kan. Karena sekarang ya perannya udah mulai tergantikan, kita udah punya gadget ya kan. Nah, itu sudah menggantikan juga. Misalkan sales tadi ya, yang sales gitu. Ini dari admin sekarang sales. Bahkan sales sekalipun sekarang ya sudah berkurang juga. Termasuk kalau kita, kebiasaan kita menggunakan gadget saat belanja gitu ya. Kalau dulu kita belanja mungkin langsung ke tempat-tempat kayak mall misalkan dan lain-lain. Kalau kita ke mall sekarang mungkin banyak yang juga yang udah mulai sepi ya. Karena orang sekarang itu belanja lebih pakai ini tadi. Kalau istilah tadi adalah disruption innovation ya, disruptive teknologi gitu. Jadi kalau misalkan orientasi kita ke industri, sedangkan SDM kita belum, istilahnya itu belum apa ya, unggul gitu ya, belum unggul ya, menurut saya kurang bijak juga kalau orientasi kita masih ke industri gitu. Ditambah tadi kayak misalkan ada beberapa pekerjaan yang nantinya akan hilang gitu. Meskipun ada yang bilang ya ada pekerjaan hilang dan juga ada pekerjaan baru yang akan bermunculan gitu. Nah, pekerjaan baru yang akan bermunculan ini apakah sudah bisa diprediksi seperti apa gitu kan? Itu belum bisa diprediksi. Kemudian kalau misalkan kita pakai tadi apa SKKNI gitu kan, misalkan kita sebagai orang vokasi ini membuat suatu pelatihan atau kompetensi yang sesuai dengan SKKNI gitu kan. Pertanyaannya apakah SKKNI ini match dengan industri gitu kan? Industri kan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan updatean SKKNI gitu. Kira-kira Mas Rendra ini SKKNI ini diupdate berapa abad sekali gitu? Kok masih dijadikan patokan gitu loh? Nah, itu saya masih bingung juga. Kira-kira berapa tahun sekali diupdate gitu? SKKNI ya. Yeah. SKKNI itu kan ya update-nya kalau sekarang bermunculan SKKNI baru loh Mas Zaki tentang apa IoT juga sudah ada. Tapi memang itu selalu diupdate, tapi memang itu menyesuaikan industri juga. Jadi masih ya sama kayak tadi, sama kayak teori Prosser tadi, mereka berusaha nge-match-kan dengan industri. Cuman yang jadi permasalahan itu adalah pengajarnya biasanya hanya mengambil saja, tidak mengembangkan. Jadi permasalahannya di sini biasanya hanya mengambil persis. Padahal itu yang digunakan ya standar minimal untuk di perusahaan tersebut gitu loh. Jadi memang kalau sering tidaknya sudah sering diperbarui, cuman memang itu standar minimal seperti itu yang ada di industri. Jadi memang harusnya dikembangkan gitu Mas. Pengajar itu harus tetap menyesuaikan lagi dengan apa peta pekerjaan yang akan dimasuki oleh peserta didiknya gitu. Jadi harus kita sesuaikan, nggak semua harus jadi misalnya teknisi chassis semua tingkat 1, enggak. Misalnya ada kita arahkan kemana ke misalnya teknisi kelistrikan, ya kita kembangkan sendiri. Apakah dia itu akan bekerja di resmi atau mereka itu cocoknya kerja di pabrik, pekerjaan rutin, karena memang masih banyak. Contohnya juga pabrik rokok juga masih manual, Mas. Oh, iya. Betul. Kenyataannya seperti itu. Tapi ya saya sebenarnya kurang setuju dengan pabrik rokok, tapi ya kenyataannya juga masih ada sekarang. Gitu. Karena saya juga pernah membaca ternyata kerugian yang diakibatkan oleh penyakit karena asap rokok dan sebagainya itu justru lebih besar daripada apa penghasilan yang didapatkan. Tapi ya nggak tahu ini masih dilanjutkan karena masih ada, karena masih banyak juga penghisap. Jadi ya masih berjalan. Ya gitu kan. Nah, itu kan perlu penelitian yang lebih dalam dan
terbukti. Ya. Kita hanya bisa mengadakan data-data, kita tidak bisa memaksa orang juga sebenarnya, susah. Gitu ya. Termasuk tadi juga guru-gurunya, pengajarnya tadi kita hanya bisa menjelaskan bahwa seharusnya bukan hanya mengambil standar Mas, tapi juga mengembangkan seperti itu. Bukan hanya mengambil KIKD, tapi juga mengembangkan. Nah, tapi sekarang ini karena kita sudah berada di zona nyaman, apalagi menjadi PNS, sudah stable, sudah sebenarnya itu semakin nyaman kita, maka kemungkinan kita berkembang jadi lebih itu semakin berkurang. Jadi betul. Nah, itu yang menjadi permasalahan juga di guru-guru kita seperti itu. Itu fakta seperti itu. Itu Mas Jadi. Baik. Kalau dari Mas Dimas sendiri, bagaimana Mas? Masnya dari yang saya sampaikan tadi, Mas Dimas menangkapnya seperti apa gitu? Dan dari yang Mas Renda sampaikan tadi, kira-kira Mas Dimas ini punya kesimpulan sendiri apa enggak gitu? Masalah KKNI ya? Ya, misalkan SKKNI gitu. Ya sebenarnya sih saya setuju sama Senda. Sebenarnya KKNI itu fungsinya itu bukan buat bekerja, bukan buat kita mampu misalnya industri semakin maju. SKKNI kok nggak maju kok nggak berkembang. Nah sebenarnya SKKNI menurut saya fungsinya itu hanya sebatas persyaratan minimum. Cuma gini, ketika kita mau bertani, otomatis kan kita harus tahu tanah yang baik yang gimana. Lah, sedangkan sekarang itu fungsi seperti itu. Misalnya kita ada industri robot, ya setidaknya kan kita tahu bagaimana cara nyolder. Tuh. Lah, fungsi sekarang ini tadi sih Mas. Nah, sedangkan untuk pengembangan kompleks yang perkembangannya lebih kompleks, itu benar-benar dibutuhkan ibaratnya turn-in-unit analisis yang lebih komprehensif seperti itu. Jadi ya sekarang ini tetap dibutuhkan sih Mas. Walaupun industri tetap berkembang, industri maju, ya sebagai syarat minimal lah. Contoh simpel ya. Sekarang lulusan SMA itu mungkin pekerjaannya kan nggak se-wow tahun 90-an dulu kan. Iya. Yeah. SMA paling sebatas sales, sebatas pekerja buruh pabrik apa gitu kan. Lah kalau mau yang lebih kompleks kan jadi kan tiap PR-nya itu sebenarnya zaman makin modern, mau dibawa kemana kita itu doang. Menurut saya betul. Nah ini menarik nih ya. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan dari yang disampaikan Mas Renda dan Mas Dimas ini, mungkin solusinya adalah ya kita harus terus berkembang yang pertama. Yang kedua adalah beradaptasi dan berinovasi gitu kan. Nah ini ada hubungannya dengan skill abad 21 gitu ya. Nah, kira-kira apa sih skill abad 21? Saya punya beberapa mungkin referensi yang kalau boleh di-share, saya share Mas ya. Izin nge-share ya. Di-share aja. Yeah. Oh hey. Ini adalah buku ya yang ditulis oleh apa ini sebentar. Ini ya. Editor, kalau ini editor sebentar. Ini tulisnya siapa? Bentar, baterainya lemah. Belum ada yang ngecas ya Mas. Nah ini ya, contohkan ya. Jadi ini adalah framework skill yang dibutuhkan pada abad 21. Terlihat nggak Mas Dimas dan Mas Rendra? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini adalah skill yang dibutuhkan. Yang pertama ada life and career skill ya, kemudian learning and innovation skill, terus ada information media and technology skill. Nah, ini adalah beberapa skill yang diprediksi dibutuhkan saat ini gitu ya. Cuma permasalahannya adalah dari sekian banyak skill ini, apakah kita punya cukup modal gitu ya, untuk mendanai itu semua gitu.
Ini kan kalau bicara skill ya, tempatnya itu yang paling diorientasikan adalah sekolah gitu ya, sekolah dan mungkin lembaga-lembaga pelatihan begitu. Apakah dengan apa yang ditawarkan seperti ini kita punya cukup modal untuk mengembangkan skill yang dibutuhkan begitu? Ya kalau dari Mas Renda sendiri, bagaimana Mas melihat apakah kita punya cukup modal untuk tadi terus berkembang, kemudian beradaptasi dan berinovasi begitu melalui skill abad 21 ini gitu. Ya, ya. Baik, Mas Zaki. Ya. Pertanyaannya luar biasa ini. Kalau menurut saya sendiri ya, untuk mencetak kue yang enak itu membutuhkan berbagai macam bahan-bahan yang berkualitas. Tidak asal bahan, tidak asal gandum kita campur, telurnya juga tidak asal-asalan. Harus kita pilih benar-benar gandum yang baik, minyak yang baik, telur, ya, gulanya pun harus kita pilih gula yang baik. Itu pun belum cukup. Kita harus mencari koki-koki atau bakeri apa namanya ya, orang yang bisa membuat kue yang enak. Tentu untuk menghadirkan itu tidak murah dan tidak mudah gitu. Mungkin ada, tapi belum mau. Mungkin ya, sehingga apa? Jadi untuk menghasilkan kualitas, maka kita juga perlu perjuangan tadi. Entah ada pengabdian di situ atau memang ada kos yang tinggi untuk bisa membayar itu semua, pembuatan kue yang berkualitas tadi. Nah, itu bisa terjadi apabila ada itikat baik antara semua pemangku kepentingan, seperti ya misalnya dari kepala institusinya, kemudian kepercayaan masyarakat. Jadi biasanya masyarakat juga penting di sini dukungannya. Bukan hanya sekolahnya, tapi juga masyarakat dan juga pemerintah harus juga fokus untuk benar-benar membangun di pendidikan ini. Jadi memang membutuhkan dana yang banyak. Atau bisa juga itu tadi, antara dana yang banyak atau itikat baik antara semuanya. Maksudnya orang-orang pintar, maksudnya orang-orang yang berkompeten itu mau untuk berjuang gitu loh. Maksudnya mulai dari nol kita bangun, kemudian ya hasilnya nanti kita petik bersama kayak gitu. Mungkin itu Mas Zaki. Kalau dari saya loh, kalau dari Mas Dimas pasti lebih jos lagi nih. Gimana? Mungkin sarannya. Aku no comment sih aku. Oke, menarik sekali. Pertama soalnya karena aku belum baca terkait kompetensi abad 21 yang lebih kompleks. Jadi aku takutnya asal bicara, so no comment aku. Baik, yang tadi disampaikan oleh Mas Rendra gitu ya, saya jadi teringat dulu mata kuliah Pak Prof. Slamet ya. Jadi Prof. Slamet itu beliau itu membedakan antara isu dengan masalah gitu ya. Jadi kalau masalah itu, kalau saya tangkap dari kuliah beliau itu, jadi masalah itu hanya disebabkan oleh beberapa sebab gitu ya. Sehingga kalau isu itu sebabnya multidimensi gitu. Jadi nggak bisa kita membuat solusi tunggal untuk menyelesaikan suatu isu. Gitu. Kalau masalah mungkin bisa, kita punya beberapa solusi yang mungkin itu bisa cukup untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan kalau isu ini tidak cukup satu dua solusi untuk menyelesaikan isu gitu. Karena sebabnya itu banyak dan sifatnya itu multidimensi gitu ya. Tadi yang disampaikan Mas Rendra, jadi nggak bisa hanya satu pihak yang ibaratnya itu bersemangat untuk menyelesaikan isu ini. Jadi butuh beberapa pihak ya, termasuk masyarakat bahkan ya, untuk menyelesaikan isu tersebut. Gitu. Betul, betul. Kompleks ini harus di breakdown, Mas Zaki. Jadi mungkin studi kasus di sekolah mana harus ada satu pilot project-nya. Kalau di Pak Wikan sendiri sebagai ini ya, mungkin saya sedikit tentang sekolah pusat keunggulan ya, PK. Nah itu kan juga bagus sebenarnya. Itu mirip-mirip dengan RSBI zaman dulu. Jadi ada satu SMK itu di seleksi ya, SMK yang baik itu diberi ya bantuan lah untuk mengembangkan sekolahnya.
sesuai dengan kemajuan zaman sekarang. Nah, itu bagus. Nah, nanti sekolah-sekolah yang di sekitarnya itu bisa ikut di situ. Jadi sekolah di sekitarnya itu nanti diharapkan mencontoh sekolah unggulan ini, pusat keunggulan. Jadi memang ada, sekarang juga sedang seleksi gitu tentang itu, bagus sekali program pemerintah sekarang. Jadi dan harapannya bisa saling mendukung itu, antara industri juga mendukung. Kemarin kalau dilihat dari apa, ketika launching itu semua Kadin sudah mendukung, kemudian guru-gurunya sudah mendukung. Ya harapannya program ini bisa bagus juga nanti ke depannya. Ya gitu Mas Zaki, kalau menurut saya sih. Betul. Saya tertarik sekali ya dengan yang disampaikan Mas Lenda tadi, bahwa memang sepertinya kita ya kita itu butuh orang-orang yang memang peduli untuk atau tertarik mengatasi atau menyelesaikan masalah begitu ya, bukan orang-orang yang tertarik mengeksploitasi masalah begitu. Dan itu tidak hanya satu pihak saja, perlu dukungan dari pihak yang sangat banyak begitu ya. Kemudian dari beberapa tadi yang dipaparkan, sebenarnya saya masih tertarik yang disampaikan oleh Mas Dimas di awal gitu, yang tertarik soal isu soal pembangunan yang berkelanjutan. Saya punya beberapa data yang mungkin perlu disampaikan begitu ya. Kalau boleh saya minta izin, saya nge-share lagi gitu ya. Saya izin share. Nah, ini adalah buku ya, judulnya 21 ya, skill 21 ya. Belajar untuk hidup di zaman sekarang gitu ya. Ini ditulis oleh Berlin Trilling and Charles Vedel. Jadi ketika saya baca ini, saya menemukan suatu gagasan yang menarik menurut saya. Sebentar, saya cari dulu. Ini terbaca nggak, Mas Dimas? Sorry. Terbaca ya? Bentar, saya cari, lupa ya tempatnya di mana. Nah, ini ketemu. Nilai yang tadi disampaikan oleh Mas Dimas ya, saya dapat ini ya. Inilah kalau di sini kita bisa lihat ya, ini tantangan terbesar ya untuk keberlangsungan hidup semua masyarakat gitu. Justru pada lingkungan fisik begitu ya. Jadi ke depan itu diproyeksikan bahwa populasi global itu akan meningkat gitu ya. Yang awalnya 2,5 triliun ya, miliar ya. Ya, yang awal 25 miliar pada tahun Bilion, Cak. Oh, bilion ya? Ya. Nah, 2,5 bilion pada tahun 19. Benar-benar memalukan. Iya, triliun ya. Aku benar-benar 3 bilion bro. Oh, kita aneh. Triliun ya. Bilion ya. Oh iya. Iya toh. Waduh, ini nanti cut ya. Jadi 2,5 bilion ini
pada tahun 1950. Pada tahun 1910 itu sekarang mendekati 77 billion pada tahun 2009 gitu ya, dan akan diproyeksikan pada tahun 2050 itu sampai 9 billion gitu ya. Jadi diproyeksikan tahun 2050 itu kita akan mengalami overpopulation gitu ya. Nah ini yang kedua menarik juga. Jadi meskipun kemiskinan ini menyebar, tetapi jumlah orang jumlah gaya hidup seseorang pada kelas menengah, gaya hidupnya ya. Jadi lifestyle pada kelas menengah itu justru meningkat begitu. Jadi meskipun kemiskinan menyebar, tapi angka lifestyle kelas menengah itu justru meningkat begitu. Ketika lifestyle kelas menengah ini meningkat, otomatis mereka akan juga meningkatkan konsumsi gitu ya, dari material bumi dan energi, sumber energi gitu. Nah ini yang paling menarik ya. Jadi meningkatnya konsumsi pada sumber energi ya, ini menyebabkan perubahan iklim, terus kondisi alam gitu ya. Bahkan ya kalau bisa dikatakan ekologi atau ekosistem gitu itu juga rusak dikarenakan tadi. Yang pertama ada global population atau overpopulasi, kemudian peningkatan lifestyle gaya hidup pada kelas menengah gitu yang menyebabkan konsumsi material dan sebagainya itu meningkat. Nah ini nanti imbasnya seperti ini, merusak pada lingkungan gitu. Ya saya kebetulan ya, ini kebetulan sekali karena kita udah merencanakan podcast ini, tapi tiba-tiba kalau saya pas sore tadi mendengar berita di YouTube gitu ya, bahwa Indonesia itu sedang menciptakan atau roadmap peta jalan untuk ke pembangunan 4.0 gitu. Dan salah satunya itu yang saya tangkap dari yang beliau sampaikan itu adalah green job gitu ya, atau green grow gitu. Pembangunan yang hijau ya. Bahasa lainnya itu sebenarnya pembangunan yang berkelanjutan gitu. Salah satu yang dicita-citakan itu. Ini beberapa hal yang beliau sampaikan ya. Saya baca tadi sore di TV One gitu. Yang pertama itu ada penguatan SDM gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan 4.0 di mana kiblatnya ini Jerman gitu ya. Ini salah satu aspeknya adalah penguatan SDM ya. Karena kita tadi sudah pada tahun 2030 kita diproyeksikan akan mengalami bonus demografi gitu. Nah ini bisa dilihat kalau saya boleh sharing sebentar. Kira-kira dari mana sih kok menyimpulkan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi? Harus saya carikan. Terlihat Mas ya? Mas Dim dan Mas Renda terlihat nggak Mas? Ya, bisa terlihat. Kita lihat ya, apakah Indonesia akan mengalami bonus demografi gitu. Indonesia ini. Data ini bisa diakses di UNFPA ya, United Nations Population Fund gitu. Nah ini bisa dilihat ini ya. Ini adalah proyeksi masa depan populasi di Indonesia gitu. Di sini kita ada lihat life expectancy ya, harapan hidup, terus ada total fertility rate ya, atau angka kelahiran gitu. Kalau kita proyeksikan tahun 2030 ya, ini kan 2021. Kalau kita proyeksikan tahun 2030 seperti ini, nah itu Indonesia memang akan mengalami namanya bonus demografi gitu, di mana angka orang-orang yang produktif itu lebih besar dibandingkan orang-orang yang non produktif gitu. Jadi usia produktif itu kan antara sini ya 17 atau 18 sampai berapa ini?
sekitar 40-an ya, 40-50. Nah, ini 40. 40 ya, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan angka-angka yang tidak produktif gitu. Itu namanya bonus demografi gitu ya. Mungkin perlu disampaikan mungkin kalau misalnya ini nanti di-share gitu kan, mungkin teman-teman juga perlu data gitu ya. Nah, bonus demografi ini kalau misalkan tidak dibarengi dengan penyiapan SDM yang beliau sampaikan tadi adalah kalau Pak Jokowi sampaikan itu yaitu melalui penguatan pendidikan vokasi, terus penguatan research dan universitas yang berbasis teknologi gitu. Jadi 4.0 ini sebenarnya memang betul, jadi yang dikembangkan itu bukan di industrinya sebenarnya. Kalau industri itu kalau industri yang udah profit yang bonafit itu pasti sudah berkembang, mereka sudah mengembangkan 4.0 secara mandiri gitu. Justru yang perlu dikembangkan adalah kalau yang SDM-nya itu melalui jelas universitas yang berbasis teknologi. Jadi kayak ya pernah disampaikan Pak Putu ya. Ya kita juga harus punya tools-nya gitu. Infrastruktur yang mendukung 4.0 itu bisa berkembang gitu, bisa dipelajari gitu. Kalau misalkan kita hanya menuntut bagaimana membuat SDM yang punya skill ya untuk 4.0 tapi tidak diberi sumber atau modal untuk menuju ke sana, ya itu kurang masuk akal gitu. Kita nggak diberi kok dituntut itu berarti nggak adil gitu. Jadi memang betul menurut saya dari yang Pak Jokowi sampaikan itu memang salah satunya adalah universitas yang berbasis teknologi gitu. Kalau dari Mas Renda sendiri memandang ini seperti apa, Mas? Dari ketiga hal tadi yang disampaikan, yang saya kutip dari perkataan Pak Jokowi, misalkan penguatan SDM, terus kemudian iklim kondusif industri, terus kemudian pembangunan hijau atau pembangunan yang berkelanjutan seperti itu. Apakah ini sudah memang sepatutnya gitu? Baik, kalau dari saya pribadi itu sebuah langkah yang bagus ya, bahwa SDM kita perlu ditingkatkan. Itu saya sangat setuju sekali, karena memang pertama yang harus dikuatkan itu SDM-nya. Dan juga perlu juga minat, karena saya baru ditelepon juga oleh teman yang ada di suatu daerah, bahwa ternyata di sana bantuan itu mudah, bantuan untuk sekolah itu mudah, sehingga peralatannya lengkap. Tapi kemudian bingung juga, ternyata sumber daya manusianya itu masih terbatas, dan banyak di sana anak-anak itu yang putus sekolah diakibatkan karena pernikahan dini. Jadi sudah menikah, kemudian mereka pekerjaannya yaitu pekerjaan yang masih mengutamakan otot ya. Jadi kemudian mereka tidak melanjutkan sekolah. Jadi minat mereka untuk bersekolah itu di daerahnya itu masih rendah seperti itu. Jadi mungkin itu bisa dijadikan PR juga untuk memang harus ditingkatkan dari sumber daya manusianya sehingga taraf hidupnya bisa naik. Itu mungkin sebagai perbandingan saja sih, bahwa Indonesia itu sangat luas, jadi memang harus telaten dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Dan itu sangat bagus sekali apabila bisa terjadi pemerataan di daerah-daerah seperti itu. Mungkin begitu, Mas Jaki, kalau dari saya. Baik, terima kasih. Tadi menarik sekali ya yang disampaikan oleh Mas Rendra. Kemudian kalau dari Mas Dimas ini punya pandangan seperti apa, Mas? Apakah memang saat ini itu prioritasnya itu pengembangan SDM itu sudah tepat gitu? Atau Mas Dimas punya pikiran, ada prioritas lain yang lebih penting dibandingkan pengembangan SDM seperti itu? Jujur, menurut pendapat saya ya, SDM tuh lebih penting daripada apapun, daripada segala hal sih. Karena menurut saya SDM Indonesia pun juga lumayan tertinggal dari negara-negara maju. Nah, kita kan masih di level negara berkembang. Yeah. Otomatis kita bisa
katakanlah kita bisa menentukan arah untuk menjadi negara maju yang seperti apa. Oke, kata Pak Jokowi, kita dapat bonus demografi, terus kita pembangunan berkelanjutan, dan. Tapi PR kita untuk jadi negara maju, mau jadi negara maju yang bagaimana? Itu sih menurutku. Jadi ya aku SDM sih, kalau mau nggak mau SDM. Ya, sebenarnya aku no comment karena aku nggak mempunyai aku nggak punya ilmu lebih masalah ini, karena aku juga belum punya referensi ataupun belum baca buku, karena aku juga nggak siap pertemuannya bakal bahas seberat ekonomi global kayak ini gitu. Aduh. Bahasanya terlalu berat Ya. mungkin ya. Saya punya Terlalu data ini kayaknya menarik kalau disampaikan, kalau di-sharing menarik ini. Roco ini kayaknya untuk pembahasan yang berat kayak ini. Konspirasi. Data yang mendukung pernyataan Mas Dimas dan Mas Rendra ini, ada data yang mendukung. Saya sampaikan sebentar ya. Ini sebenarnya dulu pas kita UASnya Prof. Slamet gitu ya. Kita melihat bagaimana sumber daya manusia, apakah di Indonesia ini sudah unggul atau belum gitu ya. Nah ini ya. Jadi ada beberapa indikator yang bisa menentukan apakah sumber daya manusia di Indonesia ini sudah unggul atau belum gitu. Yang pertama ada Human Capital Index gitu. Jadi berdasarkan data Bank Dunia ya, Human Capital Index Indonesia masih terbilang rendah gitu jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN. Ini adalah Singapura ya. Singapura memulai indeks yang paling tinggi yaitu 0,08. Kemudian ada Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, nah baru Indonesia gitu. Jadi Indonesia itu masih di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura gitu. Kalau dilihat dari Capital Index gitu. Indonesia menempati ranking 87 dari 157 negara. Artinya Indonesia SDM-nya itu masih terbilang tidak unggul dibandingkan dengan negara lain gitu. Jadi memang saya sudah tepat kalau misalkan pembangunan kita itu diawali dengan pengembangan sumber daya manusianya gitu. Jadi ada indikator lain yaitu daya saing global gitu ya, atau Global Competitiveness Index gitu. Jadi ini Indonesia itu pada peringkat 50 dari 141 negara gitu ya. Kalau dilihat dari negara ASEAN itu Indonesia menempati peringkat keempat ya. Ini sudah alhamdulillah ya peringkat 4 ini. Kemudian dari daya saing digital ya. Nah, Indonesia ini bisa dilihat peringkat 1 tuh kalau di ASEAN itu Singapura, terus Hong Kong, Korea, Taiwan, Cina ya ini sama, kemudian Australia, New Zealand, terus Jepang, Malaysia, Thailand, India, ya, Filipina, Indonesia. Jadi kita masih di bawah negara Vrindavan ya untuk daya saing digital gitu. Makanya banyak IT dari orang India gitu. Karena memang lebih tinggi. Gitu. Kemudian World Talent Ranking gitu ya. Ini berdasarkan tahun 2019 ini emang Indonesia sudah meningkat 4 tingkat dari tahun sebelumnya gitu. Tapi masih jauh di bawah Malaysia. Nah, itu mungkin tadi beberapa indikator yang membuktikan bahwa memang pengembangan SDM di Indonesia itu masih sangat perlu begitu ya. Karena dari Human Development Index, terus Human Capital Index, terus daya saing global dan daya saing digital itu memang masih terbilang perlu ditingkatkan begitu. Kalau dari Mas Renda sendiri, bagaimana Mas menanggapi hal semacam ini gitu?
Ya, bagaimana ya, Mas Zaki ya? Kami juga bingung juga ini, gimana cara memulai meningkatkan daya saing kita. Dimulainya dari mana ya? Dari mana ya? Apakah apa Yang yang paling harus pen- dilakukan? yang paling penting indikatornya kalau misalkan Human Capital Human Development Index itu adalah kesehatan dan pendidikan gitu. Jadi dua hal ini sebenarnya yang paling utama gitu untuk meningkatkan tadi sumber daya manusia gitu. Jangan orang pintar tapi nggak sehat itu kan ya kapitalnya nggak dipakai gitu. Maksudnya tidak kurang bermanfaat dibandingkan orang yang pintar tapi sehat gitu. Mereka bisa punya tenaga untuk dimanfaatkan gitu. Dimanfaatkan maksudnya kerja untuk orang lain gitu. Iya, iya. Ya, yang jelas harus menambah ilmunya terus-menerus dia. Nah, tapi ketika dia sudah disibukkan dengan bekerja rutin ya mereka akan semakin malas juga. Kita juga semakin capek juga untuk belajar ya. Kalau misalnya kita udah dibebani oleh pekerjaan rutin yang mungkin berat, menyita pikiran, maka akan sulit juga. Jadi mungkin itu permasalahan juga. Jadi memang jadi orang-orang yang diberi kesempatan untuk belajar ya harus benar-benar semangat untuk belajar. Dimanfaatkan maksudnya. Ya dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Jadi ya mungkin mulai dari ya serius dalam itu belajar, men-upgrade skill tadi. Jadi continuous learning and improvement. Nah kalau dari Misan kan kayak gitu. Nyebut merek boleh nggak ini di sini? Boleh lah. Boleh, boleh. Lifelong learner ya, pembelajaran seumur hidup ya, sepanjang hayat ya. Ya sepanjang hayat. Itu penting juga. Dan juga kalau sudah ada ilmu bisa ditularkan ke kiri kanannya yang paling dekat. Mungkin kayak gitu yang bisa dilakukan. Kalau menurut saya seperti itu, Mas Zaki ya, yang paling mudah dulu aja. Tetangga terdekat gitu. Kita berikan contoh yang terbaik ya, cuma begitu saja kalau dari saya. Itu Mas Zaki. Kalau dari Mas Dimas, ya, yang tadi disampaikan Mas Renda kan menarik sekali gitu ya, bahwa kita harus memberi manfaat sekecil yang kita bisa gitu ke orang-orang terdekat. Gitu. Mas Dimas ini memandang punya pandangan seperti apa Mas terkait hal tersebut gitu? Bener kata Mas Renda. Pertanyaannya berat. Kalah sidang tesis, Cak. Ya kurang lebih sih setuju sama Mas Renda. Cuman gini, masyarakat kan perlu kajian lebih lanjut dan perlu studi penelitian yang lebih lanjut sehingga kita tahu bagaimana apa permasalahan utama, bagaimana cara meningkatkan, dan yang terpenting solusi dari semua permasalahan tadi. Ya makanya kalau kamu S3 atau enggak kamu penelitian lagi, carilah topik yang benar-benar bermanfaat. Ya kalau tadi kan jelas kan kayak dari penguatan SDM ini melalui pendidikan vokasi gitu kan. Ya, benar. Penguatan research, terus ada universitas berbasis teknologi gitu. Iya, ya. Cuman ya saat ini kita hanya sekedar ya menurutku sih actionnya kurang terlihat sih kalau aku. Iya betul. Actionnya kurang terlihat. Actionnya kurang terlihat. Kita hanya berkata, oh kita tuh harus sinergis, oh kita tuh harus seperti ini, berdemokrasi harus sama. Tapi langkah konkret yang benar-benar aku alami, apa namanya? Aku lihat sendiri, aku hampir nggak ada. Itu yang aku malah pribadi lah. Kecuali kalau Mas Enda kan lingkungannya bekerja di dalam dunia guru. Oke, pasti kan lebih mengetahui secara detail bagaimana langkah pemerintah dalam menaikkan SDM tadi. Nah, kalau kan sekarang aku rakyat jelata kan. Sekarang aku hanya memandang pemerintah, harus sinergis, tapi langkah konkret yang aku lihat sendiri itu masih belum ada ya. Aku cuma sebatas tahu, oke lah, ada BLK buat peningkatan kompetensi, oke, fine, nggak apa-apa. Tapi yang kan nggak cuma hanya itu aja, PR banyak kan? Iya, betul. Makanya saya nggak setuju kalau misalkan Mas Dimas tadi bilang, ya saya nggak punya kemampuan untuk bertindak gitu. Ya setidaknya kita itu ya tadi peduli dulu. Yang pertama itu peduli dulu gitu. Nah, perkara mampu enggak itu ya itu urusan nanti gitu. Yang pertama kita peduli dulu gitu. Berikhtiar dulu ya dengan kemampuan yang kita miliki gitu.
sekecil apapun yang kita mampu gitu ya. Jadi kalau misalkan Mas Dimas sudah frustasi dengan orang-orang yang punya kemampuan tapi tidak bertindak, itu sebenarnya ya harusnya nggak seperti itu gitu. Kita seharusnya nggak seperti itu. Gitu. Kalau kayak gitu kita nggak punya harapan doh. Orang-orang yang misalnya kita punya pandangan orang-orang yang udah punya tangan yang gede aja nggak bertindak, apalagi kita yang tangan-tangannya kecil-kecil gitu ya. Itu kan ya. Tapi saya rasa sebenarnya ini Mas Zaki, mohon izin masuk Mas Zaki ini ya. Iya, boleh misalnya. Ya ini sebenarnya Mas Dimas itu sebenarnya kan juga pelaku vokasi sebenarnya. Saya juga Iya betul, itu kan harusnya ini secara disampaikan tidak benar langsung. gitu ya. Walaupun apa ya, mungkin tidak secara action di bidang kependidikan atau di membuat suatu apa ya, tapi kan beliau ini Mas Lutfi itu juga punya usaha dan itu juga Betul. tentu bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan ini Mas Lutfi kan punya usaha. Nah itu seperti obrolan kita di awal tadi bahwa vokasi itu tujuannya yang salah satunya untuk bekerja. Itu udah ada pekerjaan, memberikan orang lain juga pekerjaan kan. Kemudian juga membuat kita itu kesejahteraannya naik. Nah itu juga sebenarnya mendorong vokasi di Indonesia. Itu saya rasa juga merupakan langkah yang konkret dan bermanfaat sebenarnya. Cuman mungkin bisa di-sharekan ke bagaimana dikembangkan usahanya, kemudian merekrut berbagai macam tenaga dari lingkungan di sekitarnya. Mungkin warga sekitar bisa bersama-sama meningkatkan taraf hidupnya bersama-sama. Itu saya rasa itu hal yang bagus. Bahkan itu kalau menurut saya yang dicari harusnya yang bisa ini nih Mas Zaki ini. Indonesia itu harus mengenal dirinya sebenarnya kalau ingin maju. Kalau menurut saya loh ya. Misalnya Jogja itu istimewa. Jogja itu banyak budaya-budaya yang harusnya bisa diangkat. Jadi bisa menjadi daya tarik. Nah, setelah menjadi daya tarik, itu bisa dijual dengan maksudnya dijual di sini maksudnya kita promosikan potensi yang dimiliki gitu. Kita tidak harus selalu mengekor ke misalnya ke barat atau ke timur, tidak harus, tapi kita harus punya jati diri gitu. Kalau kata Bung Karno ya kita harus mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Nah itu saya rasa salah satu contoh kecilnya kita bisa punya usaha sendiri yang kita kelola sendiri itu bagus sekali. Gitu Mas. Jadi kalau menurut saya gitu. Iya, saya setuju dengan yang dikatakan Mas Rendra ya. Justru Mas Dimas ini kalau dilihat ya beliau ini sudah menerapkan vokasional secara konkret gitu dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Bahkan yang tadi kerjaan kreatif itu justru ya sekarang itu justru memang itu gandrungi karena memang modelnya nggak terlalu besar tapi keuntungannya sama aja gitu, besar maksudnya gitu. Jadi kalau Mas Dimas mungkin perlu disampaikan Mas. Ya alhamdulillah sih. Untuk katakanlah kita kan namanya inovasi, hidup kan harus perlu inovasi ya, makanya kan berinovasi terus kan. Oke lah, usaha aku kan merupakan inovasi yang lumayan, masih belum banyak orang yang terjun ke dunia tersebut, ke industri tersebut. Otomatis kan aku punya peluang lebih banyak. Lah, memang Mas Enda, aku bisa, sebetulnya bisa. Banyak katakanlah dari saudaraku atau temanku ataupun orang lain itu minta diajarin ya apa sih cara ngerangkai hantaran yang baik itu gimana, itu ada. Nah, niatku malah gila Mas, niatku malah itu mau buka franchise, tapi aku takut ketika buka franchise tadi itu aku nggak bisa mengendalikan mengkontrol quality dari hantaran tadi. Lah sehingga aku sama merencana mau buat workshop, di mana workshop itu bagaimana cara membuat hampers, membuat paket bunga, membuat hiasan buat pernik, buat pernikahan dan lain-lain, tuh ada niatan seperti workshop. Cuman aku bingungnya merumuskan kompetensi kan, ibaratnya kan ini inovasi baru kan, sehingga kan nggak ada SKKNI yang harus dipacu harus sebagai tolak ukur. Sehingga kan aku harus membuat standar kompetensi sendiri. Misalnya mulai dari memilih warna bunga, memilih warna yang baik bagaimana, terus cara penataan bagaimana, kan banyak kompleks kan. Makanya aku PR
PR sih, cuman aku harus banyak sekali PR-ku masalah hantaran itu tadi. Makanya tuh aku saya belajar. Saya masih belajar sih. Ya overall sih ya bener sih kata Mas Enda. Aku berperan, cuman untuk apa ini action langsung tuh bener-bener susah, Mas. Oh, Bang. Baik. Oke. Mungkin saran aja Mas Dimas. Gimana? Jadi kalau ingin pekerjaan kita cepat selesai, maka memang bekerjalah sendirian. Tapi kalau ingin menyelesaikan pekerjaan yang besar, maka kita harus berkolaborasi. Jadi itulah fungsinya, nanti mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu. Kita butuh seorang seperti manajer pelatihan yang bisa mengemas itu semua. Mungkin bisa minta bantuan kepada teman-teman yang ahli. Mungkin teman PTK kita ada juga yang mungkin yang berkenan bisa membantu. Ya paling tidak bisa untuk merancang rundown acaranya seperti apa, atau ya tadi mungkin kompetensi yang dibutuhkan itu seperti apa, kan dimulai dari pertanyaan apa saja kompetensi yang dibutuhkan untuk merangkai bunga misalnya, itu kan pertanyaan, nanti disodorkan, baru kita list, bisa itu. Nah itulah kita berkolaborasi, menarik. Iya, itu pasti juga nanti bisa menimbulkan pelatihan baru kan, pelatihan baru yang sebelumnya belum ada. Nah itu juga pelatihan baru, job baru. Betul. Seperti sebelumnya kan di industri pernikahan. Apakah ada event organizer sebelumnya? Ya kan? Iya, betul. Terus muncul, oke lah, aku passion baru, event organizer. Sedangkan orang sebetulnya ngurus sendiri bisa, tapi cuman di industri event organizer itu dibutuhkan. Terus seperti kayak fotografi. Dulu fotografi hanya sekedar duduk di pelaminan, fotografi selesai. Sekarang ada foto prewed, ada postwed. Ya makanya tuh dinamika perubahan pekerjaan yang semakin kompleks, kita tuh harus mampu terus berinovasi sih. Ya mengikuti kebutuhan. Yup. Ya. Bagus. BTW aku baru tahu loh, ada post prewed apa sih? Post wedding. Post wedding ya. Biasanya itu kayak yang lagi honeymoon ataupun orang sing Arab biasanya mau sah dulu baru postwed ada. Bahkan sekarang juga ada itu yang bayi itu dari bayi. Ya kan? Foto bayi. Kemudian lahiran juga ada. Maternity, matang itu matang juga foto. Maternity photoshoot. Itu berarti kan perubahan perilaku mengakibatkan kebutuhan yang berubah. Nah makanya tuh kita tuh harus bisa menganalisis itu tadi. Luar biasa. Jadi memang belajar tentang psikologi kebutuhan hidup manusia itu juga penting. Perubahannya setiap tahun pasti kan, bahkan setiap bulan mungkin ada perubahan loh. Yang dulunya ada trendsetter baru, Mas Ren. Iya, pasti ada. Sebenarnya itu juga kayaknya digunakan juga teorinya untuk membuat misalnya COVID kan ada juga yang teori konspirasi bahwa supaya vaksin ini laris atau supaya masker laris, misalnya kan ada, walaupun ini teori konspirasi ya. Dibuatlah sebuah penyakit. Nah, itu kan juga sama. Kita menggunakan analogi itu untuk membuka lapangan usaha baru juga bisa. Gitu. Tapi yang bermanfaat ya, bukan merugikan. Kalau penyakit kan ya rugi, banyak ruginya. Tapi ini kita membuat suatu hal yang baru gitu. Adakanlah seminar pernikahan biar bisnis kita makin laris. Ya boleh lah. Boleh ya. Baik, Dimas nanti bikin konspirasi mengadakan seminar pernikahan ya. Jadi biar bisnisnya lancar gitu. Aduh. Apalagi jadi aturan. Nah ini paling ampuh itu emang ini. Saya menemukan klausa bahwa ya apabila seorang korporat ya, maksudnya pemilik perusahaan itu ikut serta dalam pembuatan aturan. Nah ini pasti menguntungkan. Nah ini ya tergantung kepedulian pemilik perusahaan itu juga sih. Maksudnya dia itu benar-benar ingin memberikan produk yang bermanfaat atau hanya ingin mencari keuntungan pribadi saja. Nah ini perlu diteliti juga. Iya, hati juga sih. Ya tadi, maksudnya kita harus bisa membedakan orang-orang yang memang tertarik menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang hanya tertarik
menjadikan masalah sebatas, nah itu sebatas eksploitasi. Ya itu perlu Dulu ya. kajian mendalam itu. Kajian mendalam gitu ya. Sangat mendalam. Dalam jangan sampai tenggelam gitu ya. Bahaya. Ya. Gimana kalau minggu depan atau bulan depan gitu ya, maksudnya kayaknya mau bahas apa lagi gitu selain tema-tema seperti ini gitu. Kalau dari Mas Rilek pengen kayaknya bahas apa gitu. Kalau aku sih pengen bahas tadi apa, wujud dari pengembangan berkelanjutan itu seperti apa, kayaknya paling menarik kalau dibahas gitu. Ya, boleh dijadikan pembahasan ke depan untuk gimana sih pendidikan vokasional yang berkelanjutan, yang sustainable ya. Iya, sustainable. Sustainable ya bahasa Inggrisnya. Ya, biar selalu ada lah, karena kan kita sebenarnya terancam juga beberapa kompetensi keahlian itu kadang sudah tidak dibutuhkan, kadang sudah tergantikan oleh mesin. Ya tadi seperti yang Mas Zaki sebutkan, itu menarik untuk dibahas sebenarnya. Dan sekarang juga banyak sekali lulusan yang itu tadi relevan dengan kompetensi keahliannya. Tidak tahu karena minat mereka memang berbeda atau memang kesalahan dari pendidikan vokasional kita gitu. Jadi itu apakah termasuk sustainable atau tidak, kemudian apakah itu yang merusak lingkungan apa tidak, ya itu bisa dibahas lebih lanjut. Ada datanya apa tidak, itu kan perlu kajian sebenarnya. Pentingnya penelitian kan di situ. Saya setuju kalau pembahasannya tentang pendidikan sustainable, Mas. Kalau dari Mas Dimas, seperti apa Mas pandangannya gitu? Mas Dimas mungkin punya isu yang menarik untuk dibahas. Oh, saya pengen bahas ini, kayaknya menarik sekali gitu. Atau punya apa ya? Mungkin punya unek-unek gitu. Oh, saya kayaknya di sini kok kayak gini banget sih ya. Kayaknya mungkin perlu dibahas hal semacam itu. Gitu. Kalau dari Mas Dimas mungkin bagaimana Mas? Kalau saya pribadi, isunya cuma satu, nambah peserta lagi. Karena biar ada pandangan-pandangan lain, tapi otomatis mengakibatkan durasi semakin lama sih. Cuman tadi cuman kritik aja, saran aja. Cuman depan ini benar-benar fokuskan untuk membahas sesuatu yang benar-benar tidak terlalu mengeneral, tidak terlalu luas, sehingga kayak sehingga itu topik yang dibahas itu bisa selesai, katakanlah, bisa kita punya jalan keluarnya atau enggak, kita misalnya punya roadmap-nya atau punya setidaknya ya keinginan lah, saya keinginan gitu loh. Jadi kan enggak, soalnya kita cuman dari tadi kan cuma membahas vokasi itu apa gini oke lah untuk sesi pertama oke. Cuman lah untuk kalau bertiga dan mungkin berempat atau berlima juga boleh, atau mungkin ketemu langsung malah lebih enak gitu loh. So terserah. Itu tadi sih. Untuk kedepannya ya kalau mau bahas suatu oke bahas, tapi cuman kan ini kan nggak tahu pasti dibahas, jadi aku nggak baca sih kan. Jadi kan aku kan kayak takutnya saya juga belum baca ya. Berbicara sudah disampaikan. Sudah disampaikan loh Mas. Menanggapinya gimana bingung juga. Ibarat tembak ya. Luas banget. Temanya berkembang. Temanya mana. Topiknya mana. Iya. Melebar dan mendangkal ya. Lebar tapi mendangkal ya. Penelitian kan ada yang luas itu tapi dangkal, ada yang satu tempat tapi dalam. Pilih yang nanti besok kita gini lah. Besok kan karena idenya Mas Zaki sustainable vocational. Ya berarti Mas Zaki memberikan materi dulu, pandangan Mas Zaki bagaimana sustainable vocational seperti apa. Bisa dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk speech. Nanti kenapa saya yang dikorbankan loh. Enggak. Ada Mas Reda lebih kompeten loh. Aduh. Dari masing-masing kita nanti kita punya topik sendiri, Cak. Saya merasa dieksploitasi. Jadi gini, saya punya masukan. Intinya gini, dimulai dari
gejolak di dalam hati masing-masing dulu. Jadi Nah, apa yang dirasakan, Nah, apa itu yang loh. tidak sesuai, gitu loh. Itu pasti beda-beda nanti, dan Nah. itu pasti menarik. nah, Misalnya ini, gaji guru rendah misalnya loh ya. hmm, Nah, itu kan sebenarnya menarik untuk dibahas. Padahal Betul. guru itu kalau ingin sumber daya manusia tadi hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia itu pasti tidak lepas dari peran guru dan dosen. Itu Yup. pasti. Tapi kenyataannya, kenapa kok yaitu penghasilannya rendah dibandingkan dengan mungkin pegawai BUMN lah, mungkin seperti itu. Paling tidak harusnya mungkin ada kesetaraan atau bagaimana. Ini menurut survei ringan kecil ya, itu mengatakan bahwa masih di bawah rata-rata, bahkan di bawah UMR gitu. Padahal UMR pun sudah pas ya, ini di bawah. Nah, itu kan permasalahan. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia ketika yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu kualitasnya rendah. Itu sangat tidak masuk di logika. Betul. Ini hanya terjadi beberapa kasus saja. Kalau misalnya itu bisa bagus, itu mungkin karena dia punya background tersendiri, punya motivasi tersendiri, tapi itu hanya 1-2 dari 10 orang. Itu ada tapi yang seperti itu. Tapi itu luar biasa itu. Yang berani kayak gitu, berani untuk seperti itu. Ini karena saya pakai ini ya, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Jadi dia memang mentalnya memang luar biasa, Masya Allah ya. Jadi bahkan dia untuk menjual barang-barangnya untuk menggaji guru. Nah, itu merupakan perhatian yang serius terhadap pendidik, Pak. Karena pendidik itu juga tugasnya cukup berat untuk mencetak karakter. Gitu Mas Jaki. Kalau diambil dari sejarah itu, wah luar biasa para pejuang guru itu. Ya, kita yang harus bisa mengisi nih gimana caranya. Makanya kita bisa diskusi. Luar biasa Mas Jaki. Luar biasa. Jadi memang ya tadi kalau guru dituntut, ya guru juga harus diberi gitu ya. Guru diminta ya harus diberi juga. Maksudnya kalau sekedar dituntut tapi tidak diberi gitu ya, dalam artian yang luas gitu, diberi dalam artian yang luas ya, mereka tentu nggak bisa memenuhi tuntutannya gitu. Ya. Kalau saya analogikan secara sederhana seperti itu gitu. Misalkan Mas Dimas punya pohon mangga gitu ya, atau Mas Rene punya pohon mangga, saya punya pohon mangga gitu. Pohon mangga punya saya ini misalnya disiram terus ya, udah saya rawat, kasih pupuk, siram, maka saya punya harapan atau punya permintaan tuntutan dapat buahnya gitu. Sementara misalkan Mas Dimas dia punya pohon mangga, nggak pernah disiram gitu kan, nggak pernah kasih pupuk, Mas Dimas punya tuntutan yang kayak saya misalkan punya dapat buah juga gitu. Ya misalkan Mas Dimas ini pohonnya itu ibaratkan kayak guru misalkan. Ya, guru ini nggak disiram, nggak dirawat, nggak kasih pupuk, tapi kok diminta buahnya gitu. Sedangkan kayak di saya, pohon saya itu misalkan bukan guru ya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin punya yang penghasilannya mungkin di atas tadi guru-guru honorer misalkan. Nah, itu dituntut misalkan ada buahnya ya mereka bisa ngasih buahnya karena mereka diberi gitu. Sedangkan kayak guru-guru tadi saya analogikan ya seperti pohon kering yang nggak dikasih air, nggak dikasih pupuk, tapi kok diminta buahnya gitu. Diminta buahnya yang paling lebat gitu. Kan sebagai penopang pendidikan itu, makanya ya benar Mas tadi yang disampaikan nggak masuk akal gitu. Kalau dari aku mungkin kayak gitu sih pandangannya gitu. Kalau pakai analogi seperti itu. Kalau dari Mas Dimas mungkin punya pandangan yang berbeda. Masalah guru ya. Ya itu sebetulnya gimana ya? Aku dulu Ya. ngajar jadi guru itu tidak disebut pekerjaan oleh orang tuaku dikarenakan cuannya gak akeh. Karena gue bingung cak saya kan. Polemik sebenarnya ya, aku heran guru tuh part time apa panggondas sesan sih. Menurut Mas Enda gimana? Waduh, saya ini guru ya. Waduh, berarti ini cuannya nggak akeh juga saya. Sedangkan logikanya ya, Logikanya gitu ya, udah masuk APBN gitu ya? Buat dana pendidikan 20%. Oke. Tapi tidak mengcover kayak guru-guru swasta. Sing jadi masalah guru-guru yang belum honorer gitu kan kasihan banget nasibnya. Aku mengalami Mas Ren, aku tahu rasanya.
Iya, gitu Mas Ya. Zaki. Jadi yang penting kalau Oh iya. minggu depan katakanlah mau Mas Zaki bahas Iya. sustainable Masalah ini misalkan, vocational, ya. oke, Mas Zaki dulu. Terus minggu depan lagi Mas Rendra, oke, Mas Rendra masalah pendanaan ataupun masalah tentang guru ataupun kalian nanti dijelaskan. Terus misal aku mau bahas tentang Mungkin kalau mohon izin Mas Dimas. Nah. Mungkin kalau Mas Dimas ini kayaknya tertarik ke animal vokasional ya. ya, Sekolah beruk ya. Sekolah beruk itu kan perlu dibahas. animal kayak ente ya. Sama ini juga menarik loh. Ini peran ini loh, apa? Peran industri dalam pendidikan vokasi. Maksudnya peran industri jika ditinjau dari 8 standar nasional pendidikan. Itu sebenarnya perannya di mana? Ada nggak sih peran industri juga untuk pengembangan? Atau mereka sebenarnya mandiri untuk mengembangkan? Sebetulnya peran menurutku ya Mas Ren, peran Ya. industri hanya sekedar tempat Magang ya. untuk siswa lulus SMK punya pekerjaan, itu doang industri. Fungsinya industri loh. Jadi kita penyedia, sekolah penyedia yang demand permintaan industri kan peminta doang. Jadi sebenarnya kalau permintaan nggak banyak ya wes otomatis lulusannya pengangguran akeh. Lagi kan gitu. Peran industri sebenarnya itu doang sih, sebagai demand doang, kita supply. Iya. Kita pihak vokasional sebagai supply. Oke, Indonesia demand. Walaupun sekolah makin banyak ataupun makanya vokasional makin bagus, tapi kalau demand-nya nggak ada, mau jadi apa? Iya sama aja. Iya. Iya. Benar ya? Saya masa punya pandangan bahwa ya kita harus membedakan antara tujuan dan peran gitu. Kalau tujuan industri kan jelas, dia mereka menghasilkan profit sebanyak-banyaknya gitu, Yup. menghasilkan keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya gitu. Kalau peran mungkin banyak ya, misalkan kayak tadi Mas Rina bilang perannya dalam untuk pendidikan itu apa gitu kan, itu mungkin lebih kompleks. Ya tadi yang Mas Rina sampaikan gitu. Saya belum belajar ke arah situ. Makanya itu kan industri lebih condong menerima lulusan dari SMK-nya dia sendiri. Misalnya Honda buat SMK, oke aku terima lulusan aku karena itu buat industriku. Katakanlah, jadi aku nggak perlu bayar biaya pelatihan lagi karena diajarkan sama. Jadi kan, aku butuh demand, ya wes aku bikin supply-ku sendiri, kayak gitu nih. Ya intinya kan cuan lagi daripada kita ngerekrut SMK tapi itu tadi sing antah berantah nggak ngerti kompetensi, hanya ngerti baut sampai anu. Maksudnya kita harus sebagai industri aku harus ngeluarin uang lagi buat melatih anak ini, gitu kan? Iya betul sih, kalau dilihat dari tujuannya emang gitu, tapi ya kalau itu tidak sustainable tadi kan, harus ya PR-nya banyak sih Mas, PR-nya banyak. Mana mau dikaji apa dulu? Oke, mungkin dari Mas Rendra mungkin dapat punya kesimpulan setelah dari perbincangan kita hari malam ini gitu loh. Mau sebagai penutup gitu. Dari Mas Rendra terus tadi Mas Dimas, mungkin dari saya juga gitu sebagai penutupan. Kalau terlalu panjang mungkin Mas Rendra punya kegiatan atau ada prioritas kan, kalau kelamaan kan mengganggu ini kan sebenarnya. Kalau saya kan masih free gitu kan, kalau Mas Dimas terus Mas Rendra kan punya jam sibuknya gitu. Mungkin saranku ya mungkin weekend atau enggak Sabtu Minggu. Iya. Kalau mau sama mungkin ada transkripnya. Bagus itu, ada transkripnya kita ini, ada transkripnya maksudnya outputnya keluarnya itu ada gitu. Selain video ini ya terekam notulen lah. Maksudnya notulen tentang satu masalah, kemudian ada pembahasannya sama kesimpulannya, paling nggak seperti itu. Jadi harapannya tetap ada hasilnya gitu. Bisa dilihat oleh orang. Betul. Ya walaupun namanya podcast ya dilihat dan didengar ya. Kalau ada kayak tadi kutip-kutipannya Mas Zaki tadi, bukunya kan bagus-bagus, bisa dimasukkan. Iya. Menarik. Mas Zaki. Untuk kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya ya ini kita harus nge-matchkan tadi antara kebutuhan dunia yang semakin bergerak terus. Nah, berarti kan pendidikan vokasi juga harus bergerak juga. Nah itu kita tergantung kita itu bergeraknya mau lebih cepat, mau lebih
atau sama atau lebih lambat. Nah, itu menentukan posisi kita di mana. Dan peran industri ini harus dipastikan dulu, industri itu sebagai trendsetter atau sebagai di tengah bersama-sama pendidikan vokasional, atau di belakangnya, maksudnya pendidikan vokasional itu selalu memberikan improvement, tapi kayaknya berat karena kita masih negara berkembang, bukan negara maju. Gitu Mas Jaki, kalau dari apa yang aku saya dapat di sini, gitu Mas Jaki. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Rendra kan, dan Mas Dimas ya. Ini kenapa saya jadi seperti host ya? Terima kasih untuk Mas Rendra dan Mas Dimas ya untuk materi yang disampaikan ya. Saya sangat terinspirasi jujur aja gitu. Ya, pandangan baru, pemikiran baru gitu. Ya, kalau saya analogikan itu ya ibaratnya puzzle-puzzle yang masih belum lengkap dalam kehidupan saya ini malam ini sedikit ya banyak terpenuhi oleh perbincangan Mas Rendra dan Mas Dimas. Saya kan masih minim pengalaman gitu. Kalau Mas Dimas, Mas Rendra kan pengalamannya udah banyak gitu. Jadi puzzle-puzzle saya yang masih kosong itu ya secara tidak langsung terlengkapi malam ini gitu ya. Saya berharap ke depan perbincangan seperti ini tetap dilanjutkan gitu ya. Terlepas dari banyaknya kekurangan gitu ya. Tetap di improvement tadi harus tetap ada progres, perbaikan dan lain-lain. Seperti itu mungkin ya. Jadi ada yang barangkali mau disampaikan di akhir, Mas Rendra dan Mas Dimas? Saya rasa cukup. Cukup ya. Cukup ini udah luar biasa ini. Berapa menit ini Mas Jaki? Aduh, nanti saya share ya berapa menit ini. Dari jam 9 ya. Ya, luar biasa. Ya, baik, terima kasih Mas Rendra dan Mas Dimas ya. Semoga puasanya lancar ya kan. Semoga Mas Dimas ngerjain tesisnya cepat rampung ya, Mas Rendra juga. Dan keluarga juga sehat semua di kondisi pandemi seperti ini ya. Amin. Dan moga-moga kita ke depan juga masih bisa ketemu lagi gitu ya untuk diskusi dan sharing-sharing terkait ilmu yang bermanfaat gitu. Ya. Ya, tadi yang kalau saya boleh saya sarankan ya untuk diri saya sendiri, nasihatkan itu kan untuk teman-teman Mas Rendra dan Mas Dimas ya, itu tadi ya sekecil-kecilnya kita harus tetap peduli dulu gitu. Harus peduli dan ya kita harus termasuk orang-orang yang memang tertarik menyelesaikan masalah gitu, dan orang-orang yang tertarik mengeksploitasi masalah. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan ya dari saya pribadi mungkin ya masih banyak kekurangan, dan jujur saya tadi bicara terlalu cepat dan mungkin nggak urut ya karena ya tadi mungkin karena faktor habis makan gitu kan, pikiran jadi lemot gitu kan. Ya, mohon dimaklumi ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast vokasi. Salam podcast vokasi.